Oke, cukup sekian saudaraku. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Tak lupa jaga kesehatanmu selalu. Semoga mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, panjang umur dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Akhirul salam, spesialis TV Lab Kota Bekasi Indonesia Raya, jaya abadi selamanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder, nyos. Kita sudah teliti ya untuk resistor dan lain-lainnya seperti dioda, kapasitor dan komponen pendukung lainnya. Berikut juga sampai dengan IC PWM-nya atau drivernya nih ya, udah kita ganti dengan kode IC OZ560, tapi hasilnya tetap sama, tetap protek. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuang atau menonaktifkan sistem proteknya. Oke, kita lihatlah di sini Koka telah kembali menampakkan cahayanya dengan sempurna jiwa dan raga saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada. Kantornya normal atau tidak, karena memang kerjaan yang urgent seperti ini nantinya akan menjadi kendala dan menjadikan rating yang kurang bagus untuk toko tersebut saudara. Dan di sini kita akali atau kita buang, kita nonaktifkan sistem proteknya untuk lampu backlightnya. TV Android Koka dengan model 32S6B saudara. Dan untuk kerusakannya sendiri, di mana TV ini mengalami trouble di bagian chipsetnya, akhirnya kita ganti mainboardnya satu set. Dan ternyata setelah datang kita tes, ternyata mainboard ini trouble. Dan karena usernya ingin cepat, waktu tidak menjangkau, kita tidak repair mainboard ini, akhirnya kita perbaiki saja. Oke, kita akan colokkan listriknya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi dengan di depan ini? Kita akan on-kan, perhatikan ini lubang 2 ini ya. Itu adalah untuk melihat lampu backlightnya saudara. Oke, perhatikan. Dia nyala sebentar lalu protek ya. Ini udah on saudara. Karena memang untuk mainboard tipe ini banyak ya tipenya, tapi visinya sama, yaitu 32S3, 32S6B, 32TB5000 dan 32TB7000. Tapi si OZ560 ini di pin 14 ini ya saudaraku. Dan ini di pin 14 ini kita jumper dengan resistor 10 kilo ohm menuju ground saudara. Dan ini kemungkinan saudaraku di pin ini ya. Ini kita tes ya. Dan ini lampunya masih mantap dan kita akan tekan home saudaraku ini. Oke, mantap jiwa ya saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada. Oke, saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada. Dan yang kedua untuk mainboardnya nih, semoga tokonya lebih teliti, tidak ada niat buruk. Akhirnya untuk resistornya kita samakan dan kita ganti, kita samakan untuk dengan mainboard aslinya saudaraku. Dan ini ya, lihat jelas apa yang ada di hadapanmu saudaraku. Nah, daripada nanti gagal servis, dikembalikan, dibawa pulang lagi sama usernya. Karena untuk meretur mainboard ini sendiri pasti butuh waktu 2 hari sampai 3 hari ya saudaraku. Dan kelamaan, akhirnya kita putuskan untuk memperbaiki saja mainboardnya ini saudaraku. Tes lagi tanpa menggunakan pin protek ini ya. Kawan-kawan saudaraku, perhatikan ini lampu backlightnya tetap ya, karena dia memang harus dibuang ya pin proteknya. Nah, untuk IC-nya ini dengan kode OZ560EGN ini juga kita ganti, kita ambilkan dulu dari mainboard aslinya ini saudaraku. Dan ternyata tetap sama saudaraku, lampu backlightnya tidak mau nyala ya, atau kedip sekejap atau dan yang kedua kita juga tidak minta uang ganti rugi atau uang kerusakan atau potong untuk harga mainboardnya, kita tetap beli dengan harga normalnya walaupun mainboard ini rusak saudaraku. Kita on-kan ya, perhatikan lubang 2 ini saudaraku untuk melihat lampu backlightnya saudaraku. Kita on-kan, bismillah. Nah, ini mantap ya saudaraku, jadi dia tidak niat buruk dan niat jelek, hanya saja edukasi, hanya agar lebih teliti saja ya, agar tidak hanya mengetes di bagian LVDS atau panelnya, tapi kita juga untuk tegangan inverternya normal atau tidak. Lalu kita teliti untuk komponen-komponen pendukungnya seperti dioda, transistor nih yang SMD, resistor dan kapasitor memang tidak ada kendala saudaraku. Akhirnya kita akali dengan cara menonaktifkan sistem protek di bagian IC-nya saudaraku. Ya, dimanapun kalian berada. Dan ini perhatikan agar tidak ada dusta di antara kita. Lampu backlightnya nyala dan kita akan lepas untuk resistornya. Dan dia mati ya saudaraku. Oke, mati saudaraku. Jadi protek ya saudaraku. Tapi kita kendala di waktunya ya saudaraku, karena memang urgent ini untuk TV ini agar segera bisa ditonton kembali saudaraku. Dan kita putuskan untuk kembali untuk memperbaiki saja. Ini ternyata ada kendala saudaraku, di mana lampu backlightnya itu tidak mau nyala ya, atau kedip sekejap mata saudaraku. Oke, saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada, kita tidak menjatuhkan untuk toko tersebut ya. Kita mengedukasi agar lebih teliti ke depannya, dites untuk mainboardnya karena proteknya. Dimana IC OZ560 ini di titik pin IC ini ya, di titik pin IC 14 kita jumper resistor 10 kilo menuju ground gitu. Kemarin memang dites ya untuk mainboard ini, jadi dia ngetesnya ke layar saja nih, dengan layar lain, dengan backlight lain tanpa menggunakan mengetes tegangan inverter atau backlightnya ya. Jadi ini tidak diisi atau tidak dites saudara, inverternya ini menuju backlightnya. Jadi memang dia juga tidak sengaja untuk penjual ini saudara, karena dia mengetesnya hanya layarnya saja. Kalau dites di layarnya ini memang normal saudara di video test. Jaga dimanapun kalian berada, tidak ada menjatuhkan ya, kita hanya kasih edukasi agar kedepannya lebih teliti untuk toko saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada. Pasang lagi dan kita akan on-kan ya saudaraku. Oke, kita on-kan. Mantap jiwa ya saudaraku, Koka telah kembali bercahaya saudaraku. Oke saudaraku Sanderudi Jagat Raya dimanapun kalian berada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali, spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Oke, saudaraku, santero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Di sini kita sedang mengerjakan TV Android Koka dengan model 32S6G ya, saudaraku. Oke, dan untuk kerusakannya sendiri, di mana mainboardnya ini ya. Jadi mainboard aslinya di bawahnya ini, saudaraku, mengalami chipsetnya rusak ya, saudaraku. Dan akhirnya karena usernya pengen cepat, akhirnya kita ganti untuk mainboardnya ya, karena memang untuk chipsetnya juga tidak ada, saudaraku. Akhirnya kita putuskan untuk ganti mainboard, saudaraku. Dan untuk mainboardnya sendiri kita lagi kosong, saudaraku, stoknya lagi kosong. Akhirnya kita ganti, kita belikan ya dari online shop. Tapi di sini ternyata ada kendala, saudaraku, di mana lampu backlightnya itu tidak mau nyala ya, atau kedip sekejap mata, saudaraku. Dan setelah kita teliti sebelumnya, kita samakan untuk komponen-komponen di bagian inverternya itu ada yang perbedaannya, saudaraku. Karena memang untuk mainboard tipe ini banyak ya tipenya, tapi fisiknya sama, yaitu 32S3, 32S6G, 32TB5000 dan 32TB7000. Tapi untuk backlightnya itu saya searching di Google itu memang sama. Untuk T7 kancing 2 baris 3 volt ya. Entah kendalanya di apa sebenarnya, atau memang mainboard ini yang bermasalah, saudaraku. Akhirnya untuk resistornya kita samakan dan kita ganti, kita samakan untuk dengan mainboard aslinya, saudaraku. Nah ini ya, terlihat jelas apa yang ada di hadapanmu, saudaraku. Setelah itu ternyata TV ini tetap protek, saudaraku, tidak mau nyala ya, saudaraku. Untuk lampu backlightnya masih trouble. Akhirnya untuk IC-nya ini dengan kode OZ560EGN ini juga kita ganti. Kita ambilkan dulu dari mainboard aslinya ini, saudaraku. Dan ternyata tetap sama, saudaraku, lampu backlightnya tidak mau nyala ya, atau kedip sekejap atau protek, saudaraku. Lalu kita teliti untuk komponen-komponen pendukungnya seperti dioda, transistor ini yang SMD, resistor, dan kapasitor memang tidak ada kendala, saudaraku. Akhirnya kita akali dengan cara menonaktifkan sistem protek di bagian IC-nya, saudaraku. Di mana di sini IC OZ560 ini di pin 14 ini ya, saudaraku. Nah ini di pin 14 ini kita jumper dengan resistor 10 kilo ohm menuju ground, saudaraku. Nah ini pembungkusnya, saudaraku, di pin ini ya, saudaraku. Oke, saudaraku, santero negeri jagat raya dimanapun kalian berada, kita tes dulu untuk kerusakan awalnya, saudaraku. Untuk resistornya kita lepas dulu ya, saudaraku. Oke, kita akan colokkan listriknya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi dengan kehidupan ini? Kita akan on-kan, perhatikan nih lubang 2 ini ya. Itu adalah untuk melihat lampu backlightnya, saudaraku. Oke, perhatikan. Nah, dia nyala sebentar lalu protek ya. Ini udah on, saudaraku. Dan kita akan colokkan ulang, kita tes ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perhatikan, saudaraku. Nah, seperti itu ya kerusakannya, saudaraku. Di mana mainboard ini mengalami trouble, saudaraku. Dan karena TV ini memang mau cepat ya, saudaraku, ditungguin usernya daripada nanti gagal servis, dikembalikan, dibawa pulang lagi sama usernya. Karena untuk meretur mainboard ini sendiri pasti butuh waktu 2 hari sampai 3 hari ya, saudaraku. Dan kelamaan, akhirnya kita putuskan untuk memperbaiki saja mainboardnya ini, saudaraku. Dan di sini kita akali atau kita buang, kita nonaktifkan sistem proteknya untuk lampu backlightnya. Oke, kita akan pasang ya ini. Resistornya ini kita konekkan ke groundnya, saudaraku. Oke, terlihat jelas apa yang ada di hadapanmu, saudaraku. Di sini. Dan kita akan coba on-kan, saudaraku. Nah, kita colokkan lagi. Kita on-kan ya. Perhatikan lubang 2 ini, saudaraku. Untuk melihat lampu backlightnya, saudaraku. Kita on-kan, bismillah. Nah, ini manteng ya, saudaraku. Jadi dia tidak protek, saudaraku. Oke, kita lihatlah di sini Koka telah kembali menampakkan cahayanya dengan sempurna jiwa dan raga, saudaraku, santero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke, jos ya, nih tidak protek lagi, saudaraku. Oke, saudaraku, santero negeri jagat raya dimanapun kalian berada, kita tidak menjatuhkan untuk toko tersebut ya. Kita mengedukasi agar lebih teliti ke depannya, dites untuk mainboardnya, karena untuk yang pekerjaan arjen seperti ini bahaya ya, saudaraku. Nanti menimbulkan masalah yang kita harusnya dapat barang bagus, ternyata barangnya trouble dan kita harus perbaiki dulu, saudaraku. Dan untuk mainboard ini sendiri apabila kita ingin retur ya pastinya dia ganti, karena saya tahu toko ini memang amanah, saudaraku. Toko tersebut memang amanah.
Tapi kita kendala di waktunya ya saudaraku, karena memang urgent ini untuk TV ini agar segera bisa ditonton kembali saudaraku, dan kita putuskan untuk kembali untuk memperbaiki saja saudaraku. Walaupun sebenarnya pasti digantinya ya sama toko ini saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada. Dan yang kedua, kita juga tidak minta uang ganti rugi atau uang kerusakan atau potong untuk harga mainboardnya ya. Kita tetap beli dengan harga normalnya walaupun mainboard ini rusak saudaraku. Oke, untuk kedepannya ya, kemarin memang dites ya untuk mainboard ini, jadi dia ngetesnya ke layar saja nih, dengan layar lain, dengan backlight lain, tanpa menggunakan mengetes tegangan inverter atau backlightnya ya ini. Jadi ini tidak diisi atau tidak dites saudaraku, inverternya ini menuju backlightnya. Jadi memang dia juga tidak sengaja untuk penjual ini saudaraku, karena dia mengetesnya hanya layarnya saja. Kalau dites di layarnya ini memang normal saudaraku di video tesnya. Oke, saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada, tidak ada menjatuhkan ya, kita hanya kasih edukasi agar kedepannya lebih teliti untuk toko ini. Saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada. Oke, saudaraku, nih kita tes ya. Nah, ini lampunya masih manteng dan kita akan tekan home saudaraku di sini. Oke, mantap jiwa ya saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada. Dan ini perhatikan agar tidak ada dusta di antara kita. Lampu backlightnya nyala ya, dan kita akan lepas untuk resistornya. Dan dia mati ya saudaraku. Oke, mati saudaraku. Jadi protek ya saudaraku. Dan kita akan tes lagi tanpa menggunakan pin protek ini ya. Kita on kan saudaraku. Perhatikan ini lampu backlightnya tetap ya, karena dia memang harus dibuang ya pin proteknya saudaraku, atau dinonaktifkan saudaraku. Oke, kita pasang lagi untuk resistornya saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada. Kita pasang lagi dan kita akan on kan ya saudaraku. Oke, kita on kan. Nah, mantap jiwa ya saudaraku, Koka telah kembali bercahaya saudaraku. Oke saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada, cukup sekian ya TV Android Koka dengan model 32S6G saudaraku. Dan untuk kerusakannya sendiri, di mana TV ini mengalami trouble di bagian chipsetnya, akhirnya kita ganti mainboardnya satu set, dan ternyata setelah datang kita tes ternyata mainboard ini trouble, dan karena usernya ingin cepat, waktu tidak menjangkau, kita tidak retur mainboard ini, akhirnya kita perbaiki saja di bagian inverternya, di mana kita sudah teliti ya untuk resistor dan lain-lainnya seperti dioda, kapasitor, dan komponen pendukung lainnya. Berikut juga sampai dengan IC PWM-nya atau drivernya ini ya, udah kita ganti dengan kode IC OZ560, tapi hasilnya tetap sama, tetap protek. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuang atau menonaktifkan sistem proteknya, di mana IC OZ560 ini di titik pin IC ini ya, di titik pin IC 14 kita jumper resistor 10 kilo menuju ground saudaraku. Oke saudaraku, Santero Negeri Jagat Raya dimanapun kalian berada. Dan yang kedua untuk mainboardnya ini, semoga tokonya lebih teliti, tidak ada niat buruk dan niat jelek, hanya saja edukasi, hanya agar lebih teliti saja ya, agar tidak hanya mengetes di bagian LVDS atau panelnya, tapi dites juga untuk tegangan inverternya normal atau tidak. Karena memang kerjaan yang urgent-urgent seperti ini nantinya akan menjadi kendala dan menjadikan rating yang kurang bagus untuk toko tersebut saudaraku. Oke, cukup sekian saudaraku. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Tak lupa jaga kesehatanmu selalu. Semoga mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Akhirus salam. Spesialis TV LED Kota Bekasi Indonesia Raya, jaya abadi selamanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder, nyos.